Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan mata kuliah kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita kesemua, dapat memudahkan kita dalam meraih cita-cita kita dan mewujudkan harapan-harapan kedua orang tua kita. Salat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mengikuti perkuliahan ini, begitu juga dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara mahasiswa PGMI UIN Sumatera Utara, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan mata kuliah kita pada tema puncak kejayaan pendidikan Islam. Mudah-mudahan ini menambah motivasi kita untuk memiliki kesungguhan dalam menuntut ilmu. Saudara-saudara, berkaitan dengan kejayaan pendidikan Islam, masa kejayaan pendidikan Islam merupakan suatu periode di mana pendidikan Islam berkembang pesat, yang ditandai dengan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik itu madrasah maupun universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Lembaga pendidikan Islam sangat dominan dan berpengaruh besar dalam membentuk pola kehidupan dan pola budaya umat Islam. Saudara-saudara, berkaitan dengan masa keemasan pendidikan Islam, tidak bisa dipisahkan dari peran Baghdad. Baghdad menjadi pusat kajian keilmuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan Islam mulai berkembang pesat. Maka tidak heran jika sejarah mencatat bahwa pada dinasti Abbasiyah lah disebut sebagai masa keemasan, atau sejarah mencatat masa tersebut merupakan puncak kejayaan pendidikan Islam. Pada masa ini, umat Islam mengalami kemajuan yang sangat baik, baik dalam bidang ekonomi, peradaban, ditambah dengan kemajuan pendidikan Islam, ditandai dengan penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Gerakan penerjemahan inilah yang kemudian melahirkan para cendekiawan-cendekiawan besar umat Islam, yang kemudian melahirkan berbagai inovasi baru di berbagai bidang pengetahuan. Saudara-saudara, tidak dimungkiri peran dari penerjemahan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab memiliki peran yang sangat urgen dalam mendukung kemajuan pendidikan Islam. Oleh sebab itu, mungkin menjadi pertimbangan bagi kita bahwasanya menerjemahkan buku-buku asing merupakan faktor pendukung untuk kemajuan pendidikan. Kebijakan dinasti Abbasiyah pada waktu itu tidaklah memaksa semua mahasiswa, semua pelajar untuk belajar bahasa asing. Akan tetapi ada tim khusus yang memiliki kemampuan keahlian dalam bahasa asing menerjemahkan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab, bahasa ibu. Jadi tidak memakan waktu yang banyak baik bagi pelajar maupun mahasiswa untuk mempelajari bahasa asing. Tetapi walaupun mereka tidak mempelajari bahasa asing, tapi ilmu-ilmu pengetahuan yang berbahasa asing dapat diperoleh dengan cara tim penerjemah.
menerjemahkan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Kesuksesan dan kemajuan keemasan pendidikan Islam pada masa Abbasiyah tidak bisa dipisahkan dari yang namanya peran seorang pemimpin hebat bernama Harun ar-Rasyid. Pada masa kepemimpinannya digalakkan penerjemahan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab, sehingga lahirlah berbagai ilmuwan-ilmuwan hebat. Sebut saja Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawih, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ar-Razi, Al-Khawarizmi, dan tokoh-tokoh atau ilmuwan ilmu pendidikan lainnya. Hal ini dilatar belakangi salah satunya adalah peran dan faktor penerjemahan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Saudara-saudara, faktor pendukung keemasan pendidikan Islam ini banyak hal. Di antaranya adalah negara berada dalam keadaan makmur, keamanan terjamin, kekayaan melimpah, dan wilayah membentang luas dari India hingga ke Afrika Utara. Nah, dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bermunculan begitu banyak, dengan luas wilayah yang begitu luas, mulai dari India sampai Afrika Utara, ini merupakan faktor pendukung untuk kemajuan pendidikan Islam pada masa itu. Karena semua wilayah ini diupayakan untuk terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan termasuk mensosialisasikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah diperoleh. Kemudian faktor kedua, Bait Al-Hikmah merupakan perpustakaan terbesar yang didirikan oleh Khalifah Ar-Rasyid di awal abad 9 Masehi. Saudara-saudara, membaca perpustakaan merupakan satu faktor yang tidak dipisahkan dari kesuksesan, kemajuan, dan keemasan pendidikan Islam. Kemajuan pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dari peran membaca. Memang satu isyarat yang luar biasa, wahyu yang pertama diterima Nabi Muhammad SAW adalah membaca. Iqra surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi aneh kalau ada mahasiswa yang ingin sukses, ingin berhasil tapi tidak mau membaca. Aneh kalau ada mahasiswa ingin sukses, ingin berhasil, ingin wisuda, tidak memiliki buku. Kenapa? Karena salah satu faktor mensukseskan proses perkuliahan adalah membaca buku. Harus ada bukunya dan harus memiliki kemauan untuk membaca. Faktor kedua dari pendukung keemasan pendidikan Islam adalah perpustakaan. Pada masa Khalifah Ar-Rasyid, perpustakaan begitu luas. Ada saya membaca bahwasanya perpustakaan waktu itu 10 hektar. Nah, itu bukan kosong, buku yang begitu banyak. Itulah bentuk pentingnya, urgennya membaca buku. Perpustakaan tidak bisa dipisahkan dari masa kejayaan pendidikan Islam. Kemudian berikutnya, faktor yang ketiga yaitu fungsi masjid ketika itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi masjid juga tempat untuk belajar. Jadi masjid difungsikan sebagai wadah tempat untuk menuntut ilmu. Jadi peran masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai tempat ilmu. Halakoh-halakoh dilakukan. Nah, untuk kesuksesan kejayaan pendidikan Islam, faktor yang mendukung itu tidak bisa dipisahkan dari peran masjid sebagai tingkat bagian dari ibadah kita dan juga sebagai tempat untuk proses pendidikan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya jika kita ingin dimuliakan Allah, harus beriman dan
berilmu. Ini selaras dengan peran masjid sebagai tempat ibadah dan juga sebagai tempat untuk belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saudara-saudara, faktor berikutnya adalah bahwasanya Khalifah Harun ar-Rasyid sangat menjamin kesejahteraan hidup para guru. Ketika sekolah-sekolah didirikan, maka ditentukan guru-guru yang akan mengajar serta gaji bulanan yang diatur oleh bendahara umum. Jadi, masa keemasan pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dari peran guru yang begitu sentral dalam pendidikan Islam. Pada masa Harun ar-Rasyid, kesejahteraan guru sangat dipertimbangkan. Kesejahteraan ilmuwan sangat diperhitungkan. Bahkan karya-karya dari ilmuwan itu dibayar mahal oleh pemerintah. Bahkan karya-karya ulama itu ditimbang. Timbangan ini adalah timbangan emas, bukan timbangan sawit. Jadi begitu karya para ulama, karya para ilmuwan ditimbang, segitulah bayarannya, dibayar dengan emas. Sehingga karya-karya ulama pada waktu itu dihargai, urgensitasnya dipertimbangkan, sehingga memberikan motivasi kepada ilmuwan-ilmuwan untuk terus berkarya dan melahirkan ilmuwan-ilmuwan baru. Ini tidak terlepas dari motivasi dan peran sentral pemerintah dalam mendukung pendidikan. Saudara-saudara, apabila kita membaca berbagai referensi peran Harun ar-Rasyid dalam masa kemajuan pendidikan Islam atau keemasan pendidikan Islam, tidak terlepas dari kebijakan sentral dari pemerintahan Harun ar-Rasyid. Paling tidak ada 7 kebijakan yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid untuk memajukan pendidikan Islam. Yang pertama, memuliakan guru dan ulama. Sebagaimana disebutkan bahwasanya karya ulama, karya ilmuwan dibayar mahal oleh Harun ar-Rasyid, dihargai, dimuliakan. Ini adalah salah satu faktor pendukung kemajuan pendidikan Islam, bahwasanya karya ilmuwan, karya ulama dihargai dan dimuliakan. Kemudian yang kedua, mendirikan perpustakaan. Tidak dimungkiri bahwasanya perpustakaan merupakan bagian sentral dari kemajuan pendidikan Islam. Baitul Hikmah yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid berperan penting dalam hal memajukan pendidikan Islam, sehingga masa kejayaan pendidikan Islam begitu sentral. Kemudian yang ketiga, penerjemahan buku-buku pengetahuan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Harun ar-Rasyid tidak memiliki kebijakan memaksa semua warga negara untuk belajar bahasa asing. Akan tetapi hanya orang-orang tertentu saja, kemudian mereka inilah yang menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab, sehingga bisa dipelajari semua pelajar dan mahasiswa. Kemudian selanjutnya, yang keempat yaitu menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk menambah ilmu dengan berbagai ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian yang kelima, melibatkan peran orang tua dalam pendidikan. Perlu kita ketahui, Harun ar-Rasyid sangat peduli kepada pendidikan, dan beliau mencontohkan bahwasanya beliau langsung ikut serta mendidik anaknya Al-Ma'mun, penerusnya, melanjutkan kejayaan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi peran orang tua tidak bisa dipisahkan dari masa kejayaan pendidikan Islam, dan Harun ar-Rasyid melihat bahwasanya peran orang tua sangat sentral dalam memajukan pendidikan, khususnya untuk anak-anak. Yang keenam, Al-Quran sebagai bagian yang sangat penting bagi kurikulum. Artinya, kurikulum berpusat kepada Al-Quran. Al-Quran tentunya sama-sama kita pahami sebagai mukjizat yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, dan sampai saat ini kita rasakan. Harun ar-Rasyid menjadikan Al-Quran adalah bagian kurikulum penting dalam pendidikan Islam. Kemudian
Yang ketujuh, kebijakan Harun al-Rasyid memajukan pendidikan Islam adalah mengutamakan ta'dib dalam pendidikan. Adab merupakan bagian yang penting dalam pendidikan Islam. Al-adabu fauqal ilmi. Ingat saudara-saudara, akhlak merupakan produk dari proses pendidikan. Kemajuan, kesuksesan pendidikan itu tentunya dilihat dari akhlak. Dan kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW tidak bisa dipisahkan dari peran akhlak. Surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menyampaikan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saudara-saudara, di sini kita bisa pahami bahwasanya fungsi akhlak, fungsi adab begitu penting dalam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, mari kita motivasi diri kita untuk senantiasa mengembangkan pengetahuan yang kita miliki dengan banyak membaca, dengan banyak memiliki buku. Mudah-mudahan cita-cita kita dapat tercapai dengan baik. Saudara-saudara, demikianlah materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yakul haq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.